Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursasi dari kelas 12 IPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat lahirnya VOC. Penjajahan Belanda di Indonesia bermula dari kedatangan para pedagang Belanda. Para pedagang yang awalnya saling bersaing ini kemudian membentuk kongsi dagang yang kita kenal sebagai Vereniging of Oost-Indische Compagnie atau VOC. Bagaimana VOC bisa lahir dan membuka jalan penjajahan Belanda? Berikut sejarah singkat kelahiran VOC seperti dikutip dari A History of Modern Indonesia Sensi 1200 atau 2008 karya MC Reflex. Latar belakang lahirnya VOC. Di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebelumnya, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka, pada tahun 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski belum menemukan pusat-pusat rempah di timur Nusantara, de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjajah Belanda berikutnya. 400%. Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda, namun persaingan yang dilakukan para pengusaha Belanda ini tidak sehat. Harga naik dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa. Keuntungan yang dihasilkan pun terlalu sedikit. Pembentukan VOC. Pada 1598, Parlemen Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur, Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur. Hindia Timur, Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut sebagai De Heren Tuan-Tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam dapat jatah 8 dari 17 direktur. Hak oktroy dari Gubernur Jenderal. Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Hak oktroy yang dimaksud memberi kewenangan bagi VOC untuk: pertama, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Ketiga, membentuk angkatan perang. Keempat, melakukan perang. Kelima, membangun benteng. Keenam, mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan terakhir, mencetak dan mengeluarkan mata uang. Di awal operasi VOC, De Heren Tuan 17 menangani semua urusan VOC dari Amsterdam. Tapi mereka segera sadar bahwa hal ini sulit dilaksanakan. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Di awal kedatangannya, VOC sibuk memerangi Portugis yang datang lebih dulu. Begitu pula perlawanan dari penduduk lokal. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di India dipilih oleh Dewan Hindia atau Rat van Indie. Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Bot pada tahun 1602 sampai 1614. VOC bangun markas.
Mulai tahun 1610, kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Di Nusantara, selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama 1610 sampai 1619, VOC bermarkas di Ambon. Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tak masuk dalam jalur perdagangan Asia yang strategis. Maka untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangannya ke Banten pada tahun 1610. Di timur Banten, Pangeran Wijayakrama menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari belahan dunia lain. Maka pada 1611, Gubernur Jenderal Peter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda Kelapanya. VOC membeli sebidang tanah seluas 50 kali 50 pandem atau 1 pandem sama dengan 180 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.